Aduh, bentar lagi akhir tahun nih. Pasti pembelian mobil MPV lagi melonjak. Aku juga pengen sih bawa keluarga jalan-jalan akhir tahun, enak banget ya. Tapi mobil gede pasti harganya lagi mahal-mahal ini karena permintaannya kan banyak banget. Di mana ya beli yang murah? King Gallery. Ngomong sendirian ya? Iya, dia lagi mau jualan itu. Jualan ya? Kayak lagi apa? Kenapa dia lagi nonggak Guna-gulana ya? Mau samperin nggak? Yuk, kita Yuk, samperin. kenapa sih dia? Kayak orang stres gitu ngomong sendiri ya? Anggi, Kok? kenapa? Kok? Anggi, soalnya ngadem tadi di sana ngeliat kamu tuh ngerutu sendiri. Bukan gerutu sih kok, aku lagi galau banget. Akhir tahun gini kan enakan kita jalan-jalan bareng keluarga pakai mobil yang nyaman, MPV yang nyaman. Tapi Anggi mau beli kayaknya pada mahal-mahal, apalagi akhir tahun gini pasti orang-orang pada banyak yang beli mobil MPV. Lah elah, masa kamu nggak tahu kita baru masuk unit MPV keluarga yang tahunnya nggak terlalu tua, nggak terlalu muda juga. Ada, Mobil apa kok? murah lagi. Harganya mahal kali. Kagak, mau nggak review sama saya sama Kojim nih bertiga? Boleh, nanti dikasih diskon gede nggak? Nah nanti kamu denger aja sendiri deh, kalau kamu beli buat keluarga boleh juga deh, terus saya kasih Oke. diskon deh. Oke. Sekaligus Boleh lah, buat para pemirsa juga, mana tuh nyari juga ya. Kok. Oke. Mau? Mau? Udah nggak guna lagi? Enggak dong. Semangat? Semangat. Jadi kita review nih? Iya, mau review. Ayo deh, yuk lanjut. Oke. Udah saya siapin kan? Wow. Aduh. Ini new stock ya? New stock dong. Jadi kita ada dua dong? Ada dua. Wow, keren banget. Ya sebelah sini ya kok. Biar Oke. kelihatan kamera ya. Oke. It's really a cool environment, guys. Kita akan review mobil ini. Iya. Tapi sebelum kita review, tentunya kita mengucapkan terima kasih ya Betul. buat para pemirsa King Gallery Channel yang terus mendukung Tentunya. King YouTube Gallery. channel kita. Betul. Sehingga YouTube channel kita bisa kembali balik lagi. Dan kita pun punya semangat baru lagi untuk menginformasikan unit-unit terbaik yang ada di King Gallery. Betul banget ya, tanpa berlama-lama deh, dukung terus deh King Gallery ya pemirsa Iya. ya, agar terus menjadi channel yang bermanfaat khususnya bagi anda yang sedang mencari. Mobil bekas berkualitas agar tidak salah pilih mobil. Udah pasti banyak yang kesabaran nih Gi. Betul. Tipe apa, harga berapa, Iya. bagusnya apa. Nanti dengan ahli mobil nih akan Betul. kita bedah tuntas. Oke. Kalau gitu tetap stay tune di King Gallery dan jangan pernah skip videonya karena rugi ya Gi ya. Rugi banget karena akan ada promo menariknya akhir tahun loh di King Gallery. Betul banget. Oke deh, tanpa berlama-lama. Like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di King King Gallery Gallery Channel. Oke, langsung aja pemirsa. Kita mulai. Kita punya mobil apa sih yang sangat menarik untuk Anda berpergian di akhir tahun Desember 2021 ini? Ya tadi Anggi bilang ya kok ya. Iya. Para pemirsa juga sedang mencari mobil keluarga yang anggarannya nggak terlalu mahal, Betul. tahunnya nggak terlalu tua, tapi juga bagus. Betul. Nah, kebetulan banget nih, King Gallery new stocknya baru masuk Toyota Alphard GS. Ya, nggak salah dengar nih. Alphard GS, Alphard yang berasal dari Jepang langsung ya. Yes. Dan keberadaannya langka banget. Tahun 2014, tangan kedua kilometer 60 ribuan rekod Toyota. Dan kilometernya pastinya asli gitu loh. Betul nggak kok? Betul sekali. Betul sekali ya. Mobil ini bisa dibilang mobil yang sangat cocok sekali buat nanti ya keperluan Anda berlibur mau ke Bali,
mau ke Sumatera, mau ke Pontianak, mau ke Wonosobo, Iya, mau ke mana aja dah. bertemu sanak saudara. Selagi nginjek bumi, ini mobil masih Yes. bisa ada di jalan ya. Asal jangan terbang ya kok ya. Oke, langsung aja kok. Oke. Alphard GS, bedanya apa sih dengan Alphard biasa? Oke. Jadi kalau Alphard semua orang pasti udah tahu ya namanya. Betul. Alphard udah namanya mobil sejuta umat untuk kalangan premium lah Betul. ya. Nah, kalau ini spesial lagi karena ini di atasnya Alphard. Ini namanya Alphard GS ya. Langsung diimport dari Jepang langsung. Satu mobil dengan segala-galanya. Jadi bukan tambah-tambahan, bukan modifikasi. Betul. Semuanya asli dari Jepang. Oke, kalau kita dengar dari namanya aja GS, berarti singkatan dari Alphard tipe G Sport ya. Yes, betul. Artinya penampilannya sporty. Betul. Nah, sportinya apa aja kok? Jadi kalau dari depan kita lihat chrome yang besar ini chrome-nya bukan chrome yang mengkilap tapi chrome-nya yang smoke ya. Ya. Ini lebih menonjolkan sisi spotnya ya. Oke. Terus di sini ada lagi grill yang besar lagi sampai ke bawah ini. Chrome semua nih ya? Ya, ini sebelum Alphard yang baru disebut Transformer, sebetulnya Alphard ini sudah mirip Transformer terlebih dahulu. Wow. Ya. Alphard ini langsung dari Jepangnya seperti ini. Ini apa namanya, bumpernya khusus untuk GS punya. Jadi gitu. bukan untuk Alphard yang dimodifikasi, tapi ini khusus ada GS-nya. Kalau kita lihat nanti kita keliling di titik manapun aja ada logo GS-nya. Betul, Menunjukkan betul, ini betul. khusus GS ya. Di depan ada, di belakang ada, semua ada. Ya. Tapi untuk ketinggiannya sendiri sih nggak terlalu pendek dia ya. Ini Beda dikit ya? beda-beda dikit sama Alphard yang biasa. Betul. Karena ini udah memakai shockbreaker yang sport. Ya. Juga kalau saya lihat kau ya, ini mobil bisa dibilang diciptakannya buat model masa depan. Yes. Artinya dengan Velfire yang tipe model baru, Yeah. ini sekilas-sekilas tuh kayak mirip loh, lah, ya benar ya? Kayak Jadi, mirip loh. Kalau orang lain punya Alphard pulang kampung ketemu sanak saudara sudah biasa lah ya. Tetapi kalau bawa sesuatu yang istimewa itu menjadi pembincangan buat keluarga untuk Betul. bisa berbincang-bincang sama sanak saudara. Apa sih mobil apa sih, enaknya bagaimana, Betul. bedanya apa, itu bisa buat bahan bicara lah. Bener banget. Oke, tadi sekilas bedanya dengan Alphard yang umum, dia grillnya sudah chrome semua. Ya, Ini mahal sih kok ya. mahal banget ini. Dan untuk lampunya sudah HD. Ya. Dengan parking sensor ada dua Dan titik ya. ini lampu Spotlight ya? DLR ya, Ya. running lightnya aja yang udah berdiri gini, tema-tema GS Lexus. itu tema-tema Lexus ya. Betul. Betul ya. Ya, jadi dari depannya mewahnya Gagah dapat, ya, gagah, mewah, elegan. spotnya dapat. Iya. Ya, Iya. harganya juga pasti dapat nanti pemirsa. Oh, harganya sudah harga merakyat udah Iya pasti. dong. Iya. Oke, kita akan bahas di bagian sampingnya. Stay tune di King Gary Channel. Oke, inilah di bagian sampingnya. Bisa dilihat secara sekilas masih mulus. Nanti editor akan kasih lihat penampakan di bagian sampingnya. Nah, yang paling menarik kok dari mobil ini peleknya beda ya Iya. dengan pelek Alphard pada umumnya. Iya. Ya, ini peleknya besarnya ring 19 dengan model two tone color. Ya, Yes. ini yang membedakan Alphard GS dengan Alphard biasa. Ya. Ada di ringnya kita bisa lihat ada warna merahnya ya. Betul. Warna merah itu khusus, bukan tempel-tempelan, Bukan, bukan cacatan. Aslinya dari sana menunjukkan bahwa ini adalah tipe sport ya. Betul. Merah itu konotasinya sport. Betul. Ya. Di sini juga ringnya udah 19 ring ya. Besar ya? Besar ya. Dan Iya. ada logo GS-nya di setiap bannya. Kita bisa lihat ada logo iya, iya. GS-nya. Bukan lambang Toyota saja ya. Termaksud kaliper remnya itu warna merah, bukan Oke. pasang-pasangan, tetapi dari Jepangnya memang kaliper khusus racing Betul. dipasang. Nah, Jadi buat- itu harganya cukup Lumayan. mahal ya. Jadi buat pemirsa, inilah keunggulan dari Alphard GS ya. Tadi bumper depannya sudah chrome ya, dan penampilan depannya pun juga itu sepanjang zaman ya, kayak model Ya, baru ya. betul. Dan di bannya sendiri tadi betul dibilang bahwa ini ring 19, dan satu lagi kok, yang paling spesial dari mobil ini, biasanya pemirsa tahun-tahun 2014 bannya sudah tidak RFT. Ya, udah diganti ya karena Diganti yang perjalanan biasa. ya. Karena ban RFT itu satu ban aja berapa kok? Nah, cukup lah, Kira-kira berapa? sekitar 5 juta. Betul sekali. Satu ban 5 juta, dan jarang banget pemirsa
Kalau dapat Alphard GS bannya RFT asli semua. Yes. Dan di mobil ini sempat bannya RFT masih baru. Pirelli asli. Ya. Ya, jadi kenapa di RFT? Jadi sekilas tentang ban RFT. Ban RFT itu apa sih kok? RFT itu singkatannya Run Flat Tire. Ya, Oke. jadi kalau misalnya kita ada kempes di jalan, kita itu nggak langsung harus ganti di tempat. Oke. Karena zaman sekarang kalau ganti di tempat itu sangat bahaya. Oke. Bisa dicopet, bisa dimaling segala macam. Oke. Kita bisa masih menjalankan mobil itu kira-kira berapa puluh kilometer. Oke. Dengan kecepatan otomatis yang cukup aman lah, di bawah 60 gitu. Oke. Kita bisa melaju berpuluh-puluh kilometer untuk sampai ke tempat tujuan yang sekiranya aman. Betul. Jadi kita nggak harus ganti langsung, mobil masih bisa dipakai. Artinya bedanya ban RFT itulah ban anti kempes ya. Iya, betul. Jadi ban ini tidak akan membahayakan ketika kena paku dia nggak langsung kempes, Nggak langsung membuat mobil kempes. jadi nggak stabil. Bisa dipakai 60 Betul. km ke bawah. Tetap masih bisa dipakai pemirsa. Jalan aja pelan-pelan berpuluh-puluh kilometer, pokoknya pemirsa mau stop di restoran, mau stop di toko ban, mau stop di hotel atau di dealer, terserah. Betul. Dan inilah yang menjadi spesialnya Alphard Ya. GS karena pemirsa, Alphard GS itu tidak ada disediakan ban serep. Tidak ada. Ya. Makanya bannya RFT dan jarang banget dapetin 2014 Alphard GS bannya udah RFT. Ya, mobil Biasanya diganti yang biasa ya. Biasa mobil-mobil yang pakai RFT itu pertama BMW. Oke. Ya, itu. Mercy. Mercy juga jarang sih. Jarang ya. Tapi yang baru-baru udah mulai. Mulai ya. Tapi kalau ini memang saya rasa pemiliknya sangat apik ya. Apik banget. Jadi dia Apik ganti banget. bannya sekalian ganti yang paling mahal pula. Betul. Jadi pemilik berikutnya itu udah benar-benar Tinggal pakai. tinggal deh. pakai dengan kemanjaan, kemewahan dan keamanan Betul. yang baru gitu. Karena Dan- ini bannya baru. Dan itulah istimewanya King Gallery Co. Iya. Dia selalu menyediakan mobil-mobil yang memang siap pakai. Iya, betul. Dan rata-rata customer dari King Gallery banyak merawat mobilnya. Betul. Sehingga dijual ke kita pun juga apa ya, mendapatkan mobil juga yang sesuai dengan kebutuhan para Betul. pemirsa. Jadi kalau mau liburan bersama keluarga aman, tentram, nyaman, damai ya ambil di Alphard. ambil aja ini mobil. Ya. Keluarga Ban- seneng, istri seneng, keluarga sanak saudara seneng, bisa ada Betul. cerita dan sesuatu yang bisa dibanggakan. Memang nggak semua Alphard punya emblem ini GS. Iya. Khusus hanya GS yang punya emblem ini. Betul. Kalau hitung bannya aja 4 biji udah 20 juta ya. Iya. Bang. Itu dia kelebihannya pemirsa. Ya, oke. Minimal ya. Betul. Oke. Di bagian samping seperti Alphard pada umumnya juga masih ada ini ya. Ya. Cuma memang ground clearance-nya itu beda ya. Ya, beda Itu sedikit aja. Sedikit aja lebih Ya. pendek Bahkan pemirsa. kalau di tol pasti ini lebih nyaman karena memang lebih stiff ya, lebih mantap ya. Betul. Yuk kita ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya luxury-nya dapat, kerennya dapat, sporty-nya dapat. Kenapa saya bilang luxury sporty-nya dapat kok? Mau tau nggak kenapa? Iya. Knalpotnya ada 2. Iya. Satu moncong isinya 2. Itu bukan aksesoris. Lagi-lagi itulah keistimewaannya Alphard GS. Knalpotnya ada 2. Asli nggak kok? Asli. Asli. Perlu dijelasin kalau satu gimana, kalau dua gimana? Silakan dijelaskan. Kan ente yang biasa. Ya. Kalau knalpot 1 yang pasti napasnya pendek. Oke. Knalpot 2 napasnya panjang, tarikannya lebih mantap. Tahun napasnya 4. Luar juga lebih biasa. elit, Ya. betul. Jadi ini sekilas saya mau menceritakan Oke. tentang karakter Alphard GS ya. Karakternya tentu yang seperti kita selalu bilang tadi adalah sporty ya. Di sini bumpernya ini bumper ciri khas Toyota TRD yang punya downpipe seperti ini. Ini Oke. jadi ciri khas TRD sport balapnya Toyota. Nah, karena Alphard masih dalam ruang lingkup Toyota, jadi ini modelnya benar-benar model khasnya Toyota Formula. Oke. Jadi kalau ini bisa didapat di mana? Di Supra sama di FT86. 86. Oh iya, betul, ada ini, ya, betul. Betul kan? Tipenya persis seperti ini. Jadi ini desain bumper ini bukan diganti karena memang ini aslinya Ini Alphard GS ya. desainnya Toyota Wow, Racing iya, Team. iya. Makin Jadi menambah ilmu. Toyota Racing Team desainnya seperti ini, nggak Iya. ada boleh orang pakai kecuali tim Toyota. Oke. Dan Alphard GS ini mendapat sebuah kebanggaan bisa memakai tipe body kit seperti ini. Oke, di sini ada celong juga ya. Ya, keren sekali ya. Dengan pakai sensor ada Ya. 4 titik dan ada
ada yang pakai kamera, Ya. dan keren lagi kok. Biasa wiper di sini ya. Iya. Dia ngumpet di belah atas Iya. nih. Rapi banget. Hebat ya. Dan di sini Betul. kembali lagi ada bukti bahwa ini adalah GS. Betul. Ya, semua. jadi ini bukan Alphard biasa, tapi Alphard spesial GS Betul. di atasnya Alphard. Betul. Nah, Iya. itulah pemirsa perbedaan dari bagian depan, samping dan juga belakang ya. Kita coba buka dulu yuk sebelah sini. Cuma memang lucunya ya kok ya. Alphard itu terbagi-bagi ya. Ada yang sudah power vector, ada yang belum. Iya. Dan kebetulan memang Alphard GS belum power vector ya. Belum, ya. Oke, untuk bagian belakang sih masih sama dengan Alphard Sama, pada umumnya. Ya, bisa bawa. Di setiap bangku ada tulisan GS lagi. Betul. Itu membuktikan bahwa ini Alphard GS. Jadi semua ditandain ya? Ya, ada logo GS di setiap bangku. Betul banget, betul banget. Oke, kita tutup dulu yuk. Oke, selepas ini kita akan review bagian mesinnya. Motor cc-nya berapa, iritnya bagaimana, bagusnya bagaimana. Stay tune di King Gary Channel. Oke, untuk bagian mesinnya sendiri tidak jauh beda ya. Ya, sama, persis. Persis dengan Alphard pada umumnya. Tidak ada bedanya. Dia 24 cc pemirsa. Ya. Masih rekomendasi pakai Pertalite, Yes. premium tidak ya. Yes. Pertamax lebih bagus. Yes. Ya, 24 cc sendiri mesin yang cukup sedang lah ya. Cukup tangguh, cukup bandel, dan untuk Alphard di bengkel manapun saja sudah bisa menerima. Bahkan Betul banget. bengkel bukan authorized dealer pun sudah bisa menerima. Betul banget. Karena memang spare partnya sudah di mana-mana. Betul. Nah, untuk teknologi rem sendiri sudah ABS ya kok ya? Yes. Airbag ABS sudah Ya. ada. Dan untuk akinya aki basah, dapat dari awalnya ya aki basah. Dan ya bisa dibilang mesinnya kering, tidak ada yang rembes. Ya, kalau pemakaian dalam kota, 1 banding berapa kok? Tahu nggak? 1 Alphard itu? banding 8 di jalan, Macet. di tol 1 banding 10 sampai 11. Lebih tepatnya 1 banding 8, 9 dalam kota macet. Yes. 1 banding 11, 12 untuk luar kota ya. Iya. Masih cukup oke dengan muatan yang Sangat oke untuk muatan yang banyak dan Betul. untuk mobil yang bongsor. itu catatan untuk muatan banyak ya. Kalau Yes. muatannya sedikit lebih irit Lebih lagi. irit pemirsa. lagi. Oke, Ya. itulah sekilas bagian mesinnya. Kita akan bahas bagian interiornya. Bagusnya seperti apa, bedanya apa dengan Alphard yang biasa, ya tentunya akan dikupas tuntas bersama Ko Jimmy dan juga Anggia. Stay tune di King Gary Channel. Oke semuanya, wah kok seru banget tuh kayaknya tadi Anggi lihat Ko Hendra sama Ko Jim berdua reviewnya sampai lupain Anggi nggak dipanggil dari tadi, astaga. Karena Anggi itu di dalam bagian yang nyaman-nyaman itu Anggi. Bagian panas-panas biarin kita, Gi. Oke. Oke Ko Jim, ngomong-ngomong nih kita udah di bagian interior dari Alphard GS ini. Iya. Kalau kita masuk ke dalam, bahkan jangankan ke dalam deh, dari luar aja kita udah lihat mobilnya tuh beda dari Alphard biasa atau Iya. Velfire pun beda banget ya. Betul. Kita dapetin nuansa baru, rasa baru. Seperti interiornya sendiri yang sangat mencolok ini ya kok. Betul. Mulai dari bagian depan boleh direview? Oke, Gi, kalau kita bedakan dengan Alphard ya, Gi. Ini banyak sekali perintil-perintilan kecil-kecil yang Betul. kadang orang nggak lihat tetapi perlu kita bahas Perlu, ya. Karena iya. orang biar tahu benar-benar apa sih benar-benar bedanya Alphard dengan Alphard Alphard yang GS, gitu ya. betul, yang limited editionnya Betul. gitu kan. Oke, kalau kita satu persatu ya, ini agak panjang ya, Gi. Iya. Kalau kita satu persatu kita lihat dari dashboardnya aja beda. Bedanya Betul. ini warnanya pure black. Kalau biasa, kalau di Alphard biasa itu abu-abu ya. Iya. Nah, yang kedua, di sini chrome-nya, chrome di AC sudah stainless steel semua ya. Iya. Yang ketiga, di sini ada panel wood yang black wood ya. Iya. Black panel wood yang biasanya di Alphard mungkin yang coklat ya. Betul. Tapi ini kayaknya mobilnya Iya. menunjukkan kesan spotnya. Jadi dia all black ya. Betul, all black, betul banget. Kalau all black tuh biasa di Mercy tuh mahal banget ya. Iya. Spesial ya. Dan Betul. di Toyota juga pasti seperti itu. Jadi all black sampai joknya Joknya semua juga sangat berbeda. semuanya black ya. Iya. Bahkan joknya ini bukan hanya kulit tetapi sweat ya. Jadi dia perpaduan antara sweat dan juga Betul. kulit. All black juga sama. Nah, terus monitornya di sini juga beda seperti Alphard biasa ya. Tombol-tombolnya semua juga black. Dan di sini apa namanya shift gearnya ya, Gi ya. Ada jahitan warna merah Nah, yang itu menandakan dia. sport ya. Sporty banget. Nah, kalau dilihat di panel ininya, Gi, panel di depannya yang biasa itu plastik, tetapi ini seperti kayak ada besi-besi, kayak ada apa ya namanya, ada patternnya lah ya. Betul. Ada ukirannya gitu, Betul, ada betul. ukirannya, dan ini mengkilap ya. Iya. Jadi menambahkan
udah hitam, mengkilap, ya kayaknya agresif gitu ya. Betul. Garang banget. Oke, kita terus ke setir. Setirnya juga black dengan speedometer yang nanti akan disorot, ada lambang GS-nya di speedometer. Juga. Dan untuk si bagian apa namanya setir juga dia sudah full kulit ya kok? Iya, sudah full kulit ya. Jadi semuanya black, speedometernya juga spesial ya, warnanya abu-abu, ada logo GS-nya dan tidak bisa dicari di Alphard manapun juga. Betul, itu yang membuat dia berbeda ya. Iya. Dan kita juga punya Panoramik roof dan sunroof di belakang. Sunroof ya. Betul. Dan ini ada tempat penyimpanan barang Console yang box, sangat besar sangat ya. besar, Memang di Alphard juga ada ya. Iya. Ini tapi yang ini kembali lagi warnanya hitam pekat Iya, ya. betul. Di sini bisa taruh 2 minuman Iya, ada dan 2 cup holder. ya di sini ada armrest juga dipadu dengan jahitan warna merah ya. Betul. Membuat dia benar-benar sporty-nya bukan hanya di luar tapi di dalam semuanya dibalut dengan warna hitam dan dengan list sport. warna merah. Ya, list Betul. warna merah. Dan di bangku pun juga ada emblem GS. Jadi di seluruh bangku ada emblem GS yang menambahkan, memastikan bahwa ini bukan Alphard biasa, tetapi ini Alphard istimewa. Betul. Bagaimana Anggi di belakang? Nah, begitu juga di belakang ya kok. Di belakang ini Anggi juga terasa nyaman banget. Karena apa? Karena di sini luas banget lah ya. Namanya mobil Alphard, mobil keluarga, mobil santai sehari-hari, otomatis adalah untuk bagian interiornya sangat luas banget. Di sini legroomnya otomatis jauh banget dan juga yang pasti sudah ada sandaran kakinya juga. Jadi yang di belakang juga fasilitasnya banyak banget, jadi nyaman banget juga nih. Kalian bisa senderan dengan adanya armrest di sini dan juga sama ya untuk bagian door trimnya sendiri dia sudah ada bahan suede-nya dan full black. Ditambah lagi di sini ada table untuk simpan makanan kalian atau handphone dan juga ada 2 cup holder. Jadi benar-benar sangat dimanjakan sekali. Ditambah lagi kalau di belakang bisa nonton TV. Nah, gitu. Ini yang bisa terhubung ke head unit depan. Iya. Dan kalau di belakang ini panoramic roof sunroofnya itu sangat gede banget. Jadi bisa kita buka, kita coba buka. Jadi kalian kalau misalkan pengen dapat sinar matahari, kalian tinggal buka aja. Dan kalau mau lihat bintang juga tinggal buka. Enak banget bukan? Asalkan jangan dibuka saat hujan ya guys. Nah, inilah mobil bagus. Nih. Oke, untuk bagian sunroofnya, electricalnya semuanya masih berfungsi dengan baik, tidak ada macet sama sekali ya. Dan di sini juga ada light roomnya, tuh room lampnya tuh, kalian bisa lihat, bisa dimatiin, dinyalain kayak gitu. Dan semuanya masih aman, ditambah lagi kalau di belakang juga nggak akan kedinginan karena dia juga sudah ada AC-nya di belakang, di tengah, sampai di baris ketiga juga ada gitu. Dan kalaupun nih si table ini kita tutup, bisa untuk akses keluar masuk. Anak-anak kan biasanya nggak mau diem nih kok. Nah, mereka bisa lalu lalang, enak, nyaman, dan enjoy sampai kalian perjalanan jauh pun nggak terasa capek gitu deh. Jadi memang di King Gallery ini selalu untuk khususnya di hari-hari menjelang liburan ini, kita Desember ini kita menyetok banyak sekali mobil-mobil keluarga ya. Betul, karena memang yang laris otomatis tetap nomor 1 di Indonesia memang Alphard ya. Iya betul. Orang biasanya kalau waktu dulu pengen punya mobil Alphard takut apa coba kok? Takut mahal. Iya. Tapi sekarang mobil Alphard nggak pakai mahal. Semua kaum, semua kalangan, semua bisa merasakan karena punya mobil populasinya udah banyak ya, Gi. Betul jadi banget. harga pasti akan mengejas karena populasi sudah banyak ya. Betul. Dan kok untuk semuanya juga nih, kalau misalkan kalian beli mobil di King Gallery nggak usah worry lagi. Walaupun misalkan tahun 2013, 2014, semua unitnya setiap tahunnya kita jamin dan kita garansi dari showroom sendiri kok. Jaminan yang bisa kalian terima adalah yang pertama, mobilnya bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli, mesin matic tidak pernah jebol atau mengerah kejebol, dan surat-suratnya asli bukan duplikat. Apalagi kalian pengen liburan bareng keluarga jauh-jauhan gitu kan, perjalanan jauh maksudnya dengan pakai mobil Alphard ini yang pasti sudah aman dan yang pasti sudah lulus inspeksi, dan perjalanan kalian pun akan terasa sangat indah dan nyaman. Untuk khusus mobil ini pun juga tadi sudah dikilas dengan Kohendra juga, bannya udah ban baru ya, bukan ban lama ya, ban tahun baru, bannya memang baru, bannya memang RFT. Jadi untuk membawa keluarga itu tidak perlu
ragu dan cemas lagi. Betul. Dan memang untuk Alphard ini kalau disetir untuk jalan jauh memang enak sekali. Iya. Nggak seperti bawa mobil besar memang. Makanya itu banyak orang mencari Alphard ya karena memang kalau disetir enak, kalau buat keluarga di belakang juga enak. Apalagi sekarang kan masih masa-masa Covid, perlu social distancing kan. Kalau kita di Alphard itu kan bisa social distancing karena jaraknya jauh-jauh ya Gi. Iya. Nggak seperti mobil kecil sempit-sempitan gitu Gi. Betul. Jadi ini aman buat keluarga, aman buat kesehatan, dan pasti semua seneng kalau di dalam Alphard. Betul. Oke kok, untuk bagian interiornya nyaman banget ya kok. Iya. Kita udah kupas tuntas bagian eksterior, interior. Sekarang adalah waktunya kita bahas untuk harganya. Karena Oke. pemirsa udah penasaran harganya berapa Betul. sih? Yuk kita ke bagian depan. Oke. Oke, inilah saat yang paling ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Setelah tadi nonton review bagian depan, samping, belakang, dan interior bersama Kojim dan Anggia, kali ini akan kita kasih tahu harganya ya. Yes. Alphard GS 2014, tangan kedua, kilometer 60 ribuan, pajaknya panjang yang pasti, dengan nilai pajak setahun kurang lebih 8 juta ya Alphard ya. Itu kita bandrol harga, mau tau nggak berapa kok? Berapa? Cashnya adalah 450 juta rupiah, masih di bawah 500. Yes. Dapat segudang fasilitas Alphard GS. Murah? Murah nggak? Sangat terjangkau. Kurang alamiah gitu loh bilang murahnya. Sangat Murah nggak? terjangkau. Sangat terjangkau. Murah. Murah. Ya, kita diskon menjadi 445 juta untuk cashnya. Di episode ini ya, harus tunjukkan videonya. Yang kedua, untuk harga kreditnya itu di angka 415 juta rupiah. Itu khusus 4 tahun. Kita potong 5 juta juga menjadi 410 juta rupiah. Bagi Anda yang cari Alphard GS kondisi bagus, buruan datang. Karena nggak 2 kali King Gallery bisa dapetin kondisi seperti ini. Unit sangat-sangat terbatas di Indonesia. Betul, apalagi bannya sesuai dengan originalnya. Yes. RFT dan masih baru pemirsa. Yes. Jadi tunggu apa lagi? Datang langsung ke King Gallery. Bagi Anda yang baru nonton video ini dan belum tahu alamat King Gallery beralamat di Pasar Maulid Kemayoran, Blok Y6 Y7, Z12 Z15, X6 dan X11. Masuk dari pintu 8, itulah markasnya King Gallery. Telepon marketing kami di deskripsi, buruan janjian, dan kami menyediakan kok fasilitas antar mobil ke rumah secara gratis. Tidak cocok, tidak usah bayar, kami pulang dengan ikhlas. Yes. Yang penting sudah kenal dengan para pemirsa. Intinya King Gallery niat jualan, ya, sehingga memberikan pelayanan juga yang niat. Betul kok ya? Layanan terbaik. Niat jualan, niat pelayanan, niat kasih harga. Pokoknya kita serius dalam menjual mobil. Demi apa? Demi Tuhan! Demi memuaskan para pemirsa King Gallery Channel dimanapun Anda berada. Karena bagi kami jualan bukan sekedar jualan. Yeah. Jualan adalah ladang amal ibadah juga kok ya. Yes. Memberikan yang terbaik buat para orang-orang yang butuh kendaraan. Betul. Memberikan edukasi, memberikan entertainment. Hati-hati, salah pilih mobil bisa cerai loh. Iya. Dimarahin bini ya. Iya, Gitu betul. Ya. Jadi kalau beli mobil di King Gallery, tadi Anggi udah bilang dapat jaminan, kita terbuka, kita nggak tutup-tutupi kondisi mobil, boleh cek ke bengkel resmi, nggak sesuai uang balik full. Di mana lagi kalau bukan di King Gallery. King Gallery, Gallery. bukan yang lain ya. Datang langsung. Bagi Anda yang masih ragu-ragu, lihat di King Gallery Instagram. Di situ segudang testimoni real dari hati para pembeli mobil di King Gallery. Anda bisa lihat ya, mana yang asli, mana yang palsu ya. Beli mobil bukan kaleng-kaleng di mana kok? Hanya di King Gallery. Adalah tambah berlama-lama, datang langsung test drive, terserah mau gaya apapun juga kita ikutin. Yes. Pastikan mobil ada di garasi rumah Ya. Anda. Oke, demikian konten kami hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tunggu konten kami selanjutnya karena habis ini kami akan konten cuci gudang Desember 2021. Moto mobilnya apa? Stay tune Saksikanlah. di King Gallery Channel, dan begitu lonceng berbunyi ya langsung dibuka ya, dan di-share sebanyak-banyaknya kepada sanak saudaranya, temannya yang sedang mencari mobil bekas berkualitas dengan hati nyaman. Oke, bantu King Gallery agar terus menjadi channel yang eksis kok ya. Yes. Dalam membantu Anda mencari mobil bekas berkualitas. Dengan apa kok? Dengan tidak berlama-lama lagi. Like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Thank you.